Hai Bunda, selamat datang di video Happy Nursing. Tempatnya belajar teknik menyusui yang bikin Bunda dan si kecil sama-sama nyaman. Video ini dibuat khusus untuk membantu Bunda, khususnya yang baru pertama kali menyusui, agar lebih memahami teknik menyusui yang benar, nyaman, dan efektif. Selain itu, video ini juga mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi melalui media yang menarik dan mudah dipahami. Manfaat dari video ini diharapkan ibu dapat lebih percaya diri dalam menyusui, mengurangi kesalahan posisi atau pelekatan, serta dapat mengulang kembali materi kapan saja, baik di rumah maupun di rumah sakit. Bagi Bunda yang baru pertama kali menyusui, tenang saja. Yuk, kita pelajari bersama, langkah demi langkah, karena jadi ibu itu bukan tentang langsung bisa, tapi tentang terus belajar dan tumbuh bersama si kecil. Oke, sebelum masuk ke teknik, kita kenalan dulu yuk sama si cairan ajaib, ASI, air susu ibu. ASI mengandung nutrisi lengkap, antibodi alami, dan sangat mudah dicerna. ASI bukan cuma penuh gizi dan antibodi alami, tapi juga jadi jembatan kasih sayang antara ibu dan bayi, memperkuat ikatan emosional sejak awal kehidupan. Nah, manfaatnya buat Bunda juga luar biasa. Menyusui membantu rahim kembali ke ukuran semula, mempercepat pemulihan pasca melahirkan, membakar kalori secara alami, bahkan bisa menurunkan risiko kanker payudara di kemudian hari. Sekarang mari kita pelajari tentang warna ASI ya Bunda. Bunda jangan khawatir kalau warna ASI berubah-ubah ya, itu hal yang wajar dan sangat normal. Setelah melahirkan, ASI pertama yang keluar disebut kolostrum. Warnanya kuning keemasan dan teksturnya kental. Kolostrum ini sangat kaya antibodi dan zat gizi penting untuk melindungi si kecil dari infeksi sejak hari pertama. Lalu, saat proses menyusui berlangsung, ASI yang pertama keluar disebut formil. Formil ini lebih encer dan berfungsi untuk menghidrasi bayi. Setelah beberapa menit, keluar hin milk, yaitu ASI yang lebih kental, berwarna putih pekat atau kekuningan. Hin milk mengandung lemak dan kalori tinggi, sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jadi Bunda, meskipun warna ASI bisa kuning, bening, putih, atau kekuningan, semuanya baik dan bermanfaat untuk bayi. Yang terpenting, biarkan bayi menyusu cukup lama di satu payudara, agar mendapatkan kedua jenis ASI, formil dan hin milk. Kenali tanda bayi lapar yuk. Bunda, bayi belum bisa bicara, tapi ia punya cara sendiri untuk menunjukkan rasa laparnya. Pertama, menghisap jari atau tangan. Bayi yang mulai lapar biasanya refleks menghisap jari, tangan, atau benda di sekitarnya. Kedua, mengeluarkan gerakan mulut seperti mengisap. Kadang terlihat seperti gerakan mengisap atau menjulurkan lidah keluar. Ketiga, mencari payudara atau rooting reflex. Kalau pipinya disentuh, bayi akan menoleh ke arah sentuhan dan membuka mulutnya. Ini tandanya ia siap menyusu. Keempat, gelisah dan menggeliat. Bayi lapar biasanya tidak bisa diam. Ia mulai menggeliat, mengangkat kepala, atau menggerakkan tangan dan kakinya. Kelima, rewel atau menangis. Menangis adalah tanda lapar yang sudah terlambat. Yuk, susui bayi sebelum ia menangis ya Bunda. Teknik menyusui. Pertama, cuci tangan sebelum memegang bayi. Keluarkan sedikit ASI, oleskan pada puting dan areola. Bila memilih duduk, punggung bersandar, dan kaki harus menapak. Posisikan bayi menghadap ke perut ibu, atau ke arah payudara ibu. Tangan bayi diletakkan satu di belakang badan ibu, dan satunya di depan.
Seluruh badan sejajar membentuk garis lurus, dari kepala hingga kaki, dan wajah mengarah ke payudara. Gunakan satu lengan untuk memegang bayi. Posisikan kepala bayi tidak pada lengkungan siku ibu agar tidak terkunci, dan telapak tangan menahan bokong bayi. Tempelkan perut bayi pada perut ibu, dan arahkan kepala bayi langsung ke payudara. Bukan hanya memalingkan kepala bayi. Pandanglah dengan kasih sayang. Susui 20-30 menit per sesi. Berikan ASI 2-3 jam sekali. Setelah selesai, sendawakan bayi. Konsumsi air putih, paling sedikit 1 gelas selesai menyusui. Posisi menyusui. Gunakan bantal menyusui untuk membantu menopang bayi agar sejajar dengan payudara. Posisi cross cradle. Bila ibu ingin menyusui di payudara kiri, pegang payudara dengan tangan kiri dengan membentuk huruf C. Jempol di atas dan 4 jari di bawah. Tangan kanan menopang tubuh bayi dengan bagian belakang kepala atau tengkuk bayi berada di telapak tangan kanan. Posisi cradle. Bila ibu ingin menyusui di payudara kanan, dekap bayi dengan tangan kanan. Kepala bayi bersandar pada lengan kanan ibu. Gunakan tangan kiri untuk menopang payudara atau mengarahkan payudara. Posisi berbaring miring side lying position. Menyusui dalam posisi berbaring miring sangat nyaman, dilakukan pasca persalinan, baik persalinan normal maupun operasi sesar. Posisi ini memungkinkan ibu untuk beristirahat sambil tetap menyusui bayinya. Caranya adalah: pertama, berbaring miring menghadap bayi. Kedua, bayi menghadap ke ibu. Ketiga, pastikan kepala bayi sejajar dengan payudara. Keempat, gunakan bantal sebagai penyangga di belakang punggung ibu atau belakang bayi. Posisi football. Bila ibu ingin menyusui di payudara kanan, letakkan bantal di paha kanan ibu, sanggah bayi dengan tangan kanan. Kepala bayi dengan telapak tangan kanan, dan badan bayi di sepanjang sisi kanan ibu. Teknik pelekatan yang benar. Pelekatan yang benar memastikan bayi mendapat ASI dengan optimal. Dari luar, payudara memiliki bagian berupa areola dan puting susu. Pegang payudara, ibu jari berada di atas dan jari-jari lain menopang di bawah tanpa menekan bagian puting atau areola. Beri stimulus pada bayi agar membuka mulutnya dengan cara menyentuhkan puting susu ke pipi atau bagian samping mulut bayi. Pastikan bayi membuka mulut lebar, bibir bagian bawah melipat keluar, dan sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Teknik perlekatan yang benar. Areola masuk, terutama areola bagian bawah. Mulut terbuka lebar, bibir terpeluntir keluar, dagu bayi menempel pada payudara ibu. Jika pelekatan tidak benar, ibu bisa merasa nyeri dan bayi tidak mendapatkan cukup ASI. Begitu payudara sudah terasa kosong, hentikan isapan bayi dengan cara menekan dagunya ke arah bawah atau masukkan jari kelingking ke dalam mulut bayi. Bila bayi masih merasa lapar, teruskan menyusui menggunakan payudara yang lain. Tanda bayi menyusu dengan baik. Gerakan menghisap dan menelan yang teratur, tanpa suara mengecap. Tidak rewel atau tertidur setelah menyusu. Berat badan bertambah, sesuai grafik pertumbuhan. Bayi buang air kecil minimal 6 kali sehari.
Pertama, jaga kelembapan payudara. Pastikan area puting dan areola tetap lembab agar tidak mudah iritasi atau lecet. Gunakan ASI sendiri, nipple cream, atau air hangat. Kedua, minum air putih cukup. Setidaknya 3 liter per hari ya Bunda. Hidrasi cukup, bantu produksi ASI tetap lancar. Ketiga, makan tinggi protein. Konsumsi makanan bergizi seperti telur, ikan, ayam, tempe, dan kacang-kacangan. Nutrisi baik artinya ASI berkualitas. Keempat, pijat laktasi secara rutin. Pijat payudara lembut untuk memperlancar aliran ASI dan mencegah sumbatan saluran susu. Kelima, pilih tempat yang nyaman. Cari tempat tenang dan santai, bisa di ruang pribadi atau ruang menyusui khusus. Keenam, gunakan bantal menyusui. Bantal menyusui bisa membantu posisi jati lebih rilaks dan mencegah pegal. Ketujuh, dengarkan musik atau podcast favorit. Sambil menyusui, Bunda bisa relaksasi, mood tenang, ASI lebih lancar. Kedelapan, istirahat yang cukup. Kalau Bunda lelah, tubuh juga lelah memproduksi ASI. Istirahat itu penting. Jika ada masalah menyusui seperti payudara bengkak, susui lebih sering atau perah sedikit ASI sebelum bayi menyusu. Mastitis, kalau payudara merah, nyeri, dan disertai demam, segera periksa ke tenaga kesehatan ya. Sumbatan saluran ASI, ciri-cirinya biasanya muncul benjolan kecil dan nyeri di satu bagian payudara. Hilangkan dengan kompres hangat lalu kosongkan. Selanjutnya kompres dingin. Setiap ibu hebat dengan caranya masing-masing. Terus belajar, terus berusaha. Karena setiap tetes ASI adalah cinta. Yang terpenting ibu harus bahagia, tidak boleh stres, karena ibu bahagia memproduksi hormon oksitosin yang dapat memperbanyak ASI. Kesimpulan, menyusui adalah proses alami yang penting bagi kesehatan ibu dan bayi. Dengan teknik yang tepat dan nyaman, ibu dapat memberikan ASI secara optimal dan mencegah berbagai masalah. Semoga video ini membantu ibu merasa lebih percaya diri dalam menyusui dan menjadi panduan yang bermanfaat bagi keluarga serta tenaga kesehatan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembuatan video ini. Ingatlah, setiap tetes ASI adalah hadiah terbaik yang penuh cinta untuk buah hati. Ibu hebat adalah ibu yang terus berusaha. Semoga karya ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat.